Desak Jokowi ditangkap. Novel Bamukmin, kalau tidak bebaskan Rizik Syihab. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin mendesak aparat kepolisian untuk menangkap Presiden Jokowi terkait kerumunan massa saat berkunjung ke Sumatera Utara. Menurut Novel Bamukmin, apabila Jokowi tidak segera ditangkap, maka demi keadilan pihaknya meminta Habib Rizik Syihab dibebaskan. Pasalnya, kata Novel, kerumunan massa yang ditimbulkan Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara itu serupa dengan alasan Rizik Syihab dipenjara saat ini. Untuk tegaknya keadilan yang sudah saat rezim ini diporak-porandakan, maka Jokowi harus segera diproses bersama panitianya, serta semua yang terkait sebagaimana IPHRS dan semua yang terkait sudah diproses. Sampai saat ini mereka sudah selesai menjalani tahanan, demikian ujar Novel Bamukmin. Selain mendesak Jokowi ditangkap, Novel juga meminta agar negara mengganti seluruh kerugian yang telah ditanggung oleh Habib Rizik Syihab akibat kasus yang menimpanya itu. Atau kalau Jokowi tak ditangkap, maka IPHRS harus dibebaskan dan direhabilitasi serta diganti kerugiannya baik material maupun imaterial. Demikian tegasnya. Lebih lanjut, Novel Bamukmin juga beranggapan bahwa Presiden harusnya mendapat pengamanan ketat saat melakukan kunjungan ke suatu wilayah, sehingga kerumunan tersebut semestinya tak pernah terjadi. Masalah Jokowi dengan kerumunan dengan berbagai alasan itu cerita lama yang sudah basi karena sudah dilakukan bertubi-tubi. Padahal dengan pengamanan super ketat sangat bisa sekali karena kerumunan Jokowi sehebat-hebatnya sekalipun masih jauh lah. Tidak ada apanya dengan para pecinta IPHRS yang jutaan. Demikian tuturnya. Diketahui sebuah video yang memperlihatkan Presiden Jokowi membagikan kaos di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara viral di media sosial. Terkait video itu, Jokowi pun dinilai telah menimbulkan kerumunan massa di tengah kasus corona yang masih terbilang tinggi. Adapun persoalan kerumunan massa itu telah dijelaskan oleh Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono. Ia mengatakan bahwa masyarakat setempat sangat bahagia dengan kehadiran Presiden Jokowi di Toba. Lantaran antusias itulah pihaknya sulit menghalangi massa untuk berkerumun. Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa Presiden, demikian ujarnya. Bandingkan kerumunan Jokowi dan Rizik Syihab, Aziz Yanwar mengatakan sebuah ketidakadilan di masa pandemi. Belum lama ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara yang memicu kerumunan masyarakat di Pasar Porsea, Toba. Terkait hal itu, pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanwar mengatakan ini adalah ketidakadilan di masa pandemi. Yanwar lantas membandingkan kerumunan yang ditimbulkan keluarga Jokowi dan acara Habib Rizik Syihab yang berujung pidana. Ia juga mengatakan bahwa terkait masalah ini pihaknya sudah kehabisan kata-kata. Kami sudah kehabisan kata-kata. 11 anak berkerumun di Uber-Uber sampai pengawalnya dibunuh, didenda 50 juta rupiah dan dipenjara. Demikian ungkapnya. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab dikenakan sanksi pidana setelah menggelar acara yang memicu kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik dijatuhi hukuman 8 bulan penjara karena melanggar pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi karantina kesehatan. Hukum tajam ke sana, tumpul ke sini. Demikian sambung Aziz Yanwar. Faisal Basri prediksi rezim Jokowi ambruk. PKS kuat datanya, peringatan untuk pemerintah. Prediksi yang disampaikan ekonom senior Faisal Basri terkait rezim Presiden Joko Widodo mendapatkan tanggapan dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Dalam prediksinya, Faisal memprediksi rezim Jokowi akan ambruk secara moral sebelum tahun 2024, tahun lengsernya Presiden. Mardani lantas mengatakan bahwa Faisal merupakan ekonom dengan data yang kuat. Pak Faisal Basri, ekonom yang kuat datanya, demikian ujarnya. Menurut Mardani, peringatan untuk pemerintah segera memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pernyataannya merupakan peringatan agar pemerintah memperbaiki kualitas pengambilan keputusannya, demikian tuturnya. Karena kata anggota DPR RI fraksi PKS ini mengatakan siapapun yang jauh dari rakyat, maka akan ditinggal rakyat. Siapapun yang jauh dari rakyat dan membuat keputusan tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat, maka otomatis akan ditinggal rakyat, demikian tandasnya. Dalam pandangannya, Faisal mengatakan saat ini rezim Jokowi berada di critical moment, alias momen kritikal. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment di mana para oligarki ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya, demikian ujarnya. Dia menduga tiap elemen di rezim ini tidak akan langgeng jika merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya yang biasanya enggak dapat melapor, demikian tuturnya.
Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok, dan sebagainya itu. Demikian sambungnya. Pria bernama lengkap Faisal Batubara itu kemudian memprediksi rezim Jokowi akan ambruk sebelum 2024 karena beberapa hal. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar, demikian ungkapnya. Lanjut, Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia juga mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya. Faisal Basri prediksi rezim Jokowi ambruk sebelum 2024, Tamrin Tomagola. Ayo doakan agar ramalannya terwujud. Sosiolog Universitas Indonesia atau UI Tamrin Tomagola baru-baru ini menyinggung pernyataan ekonom senior Faisal Basri terkait masa depan rezim Presiden Joko Widodo. Faisal Basri sebelumnya memang sempat memprediksi bahwa pemerintahan Jokowi akan ambruk sebelum tahun 2024 atau sebelum pemilihan presiden atau pilpres dilakukan. Prediksi itu dibahas oleh Tamrin Tomagola dalam cuitannya yang merespon kabar habisnya kekayaan alam Indonesia oleh segelintir pihak. Tamrin Tomagola awalnya menanggapi kabar habisnya kekayaan alam Indonesia seperti hutan dan nikel oleh ulah para pejabat dan pengusaha. Namun akhirnya situasi menyedihkan itu malah mengantarkan masyarakat pada bencana demi bencana. Dia pun lalu menilai situasi tersebut sebagai suatu kegilaan yang entah sampai kapan akan dibiarkan terus-menerus. Apakah kegilaan ini terus kita biarkan? Demikian kata Tamrin Tomagola. Seolah geram dengan kondisi tersebut, Tamrin Tomagola lalu menyinggung prediksi Faisal Basri. Dia meminta publik untuk ikut mendoakan agar ramalan soal rezim Jokowi yang ambruk sebelum tahun 2024 dapat terwujud. Ayo kita ikut doakan agar ramalan Faisal Basri bahwa rezim ini akan ambruk sebelum 2024 terwujud. Demikian ujarnya.